Apa bedanya Pak jadinya orang yang sekolah sama yang nggak sekolah kalau begini? Bedanya yang sekolah bisa baca aja, Pak. Bukan Pak. Yang sekolah dapat ijazah, yang nggak sekolah nggak dapat ijazah. Hanya itu doang. Tapi ilmu pengetahuan belum tentu Pak. Bisa jadi Pak yang nggak sekolah ilmu pengetahuannya lebih banyak. Bisa. Ya, wawasannya lebih luas karena dia diajarkan oleh lingkungan Pak. Atau Tuhan langsung Pak yang mengajarinya. Atau orang tuanya mendidik langsung turun tangan, biar anak saya nggak sekolah, tapi saya didik anak saya. Kalau orang tuanya ya benar Pak pola pikirnya, ya aware juga. Jadi orang tua tuh nggak merasa gue kan bukan guru, bagaimana gue bisa mengajari anak-anak gue. Jadi dia sudah membatasi dirinya sendiri Pak. Kalau orang tua yang model kayak begini Pak, ya udah selesai. Ya, ini benar-benar masuk ke lingkaran setan. Karena orang tua aja merasa hopeless. Udah tahu dia nggak punya ilmu cara mendidik anak, kenapa nggak belajar? Itu anak yang bikin siapa? Ya kan? Kan lo sendiri yang bikin. Terus, apa? Ya sendiri tuh maksudnya Pak Ari nggak perlu saya ini kan saya jelaskan secara detail gitu. Emang susah sih kalau bicara sama jomblo. Nah jadi itu Pak maksud saya. Orang tua itu jangan kita mengecilkan arti diri kita sendiri Pak, bahwa kita ini nggak tahu apa-apa, ya kita ini nggak pantas menjadi seorang guru. Nah kadang ini jadi kebolak-balik Pak, orang tuh hanya berpikir bahwa yang tugasnya mendidik itu hanya guru saja, karena mereka sekolah keguruan, sedangkan saya enggak. Saya nggak punya skill kompetensinya. Ya siapa suruh lo jadi guru yang punya gelar? Ini kan guru yang punya gelar ini hanya guru yang memang di pendidikan akademis saja. Saya nggak bilang orang tua itu ini Pak ya harus jago di semua mapel, enggak. Tapi orang tua itu bisa Pak mendidik dari hal-hal yang memang itu fundamental. Contohnya seperti pendidikan akhlak. Karena kalau hanya pendidikan akademis, di YouTube banyak Pak yang mau ngajarin. Ya, anak bisa belajar sendiri Pak. Bisa. Kayak anak saya belajar bahasa Inggris, nggak ada yang ngajak dia conversation di rumah, lancar bahasa Inggrisnya. Saya tanya, kamu kok ini bisa lancar terus? Ya saya ngelihat di YouTube, ayah, saya belajar untuk nggak melihat teks, jago bahasa Inggrisnya. Nah, ya jadi orang tua itu jangan terlalu paranoid Pak, maksud saya seperti itu. Karena kalau orang tua terlalu paranoid, akhirnya kita ini membatasi diri kita sendiri. Ya, kita nggak bisa keluar dari istilahnya jebakan pola pikir kita sendiri, Pak. Seharusnya orang tua itu paham yang namanya menjadi seorang pendidik itu. Kita hanya memastikan bahwa anak-anak kita ini itu menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, Pak. Itu dulu. Karena ketika anak kita tahu nih mana yang benar dan mana yang salah, dia akan paham, Pak, untuk mengejar ilmu yang dia butuhkan. Ya. Jadi nggak usah dipaksa-paksa, Pak. Tetapi kalau anak-anak kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, terus kita jadi orang tua juga cuek, ya sudah, Pak. Akhirnya anak-anak kita hanya melakukan yang remeh-temeh. Ini kan yang kita nggak mau, gitu. Nah, tetapi kan kadang orang tua juga ya hanya berpikiran sempit aja, Pak. Ya, saya intinya ya jenjang pendidikan saya aja rendah, gimana saya harus bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Nah ini Pak, jadi dia membatasi dirinya dia sendiri. Padahal ilmu pengetahuan menjadi orang tua itu bisa Pak dipelajari. Ya, dengan mandiri itu bisa lewat YouTube, ya, bisa lewat dari media-media lain. Tapi pertanyaannya kita mau nggak? Nah, tapi kalau kita nggak mau, ya susah. Ini bakalan kita mempersulit diri kita sendiri, Pak. Kita akhirnya jadi ketergantungan gitu dengan dengan pola pikir kita. Nah itu Pak. Jadi menurut saya kalau kita hanya menyerahkan segalanya itu kepada pihak sekolah, yang saya takutkan ya jadinya kayak begini, Pak. Nah, kalau misalnya untuk orang tua sendiri sebetulnya, saya lihat contoh ya, ada beberapa
kejadian apa atau kisah lah gitu ya. Kisah nyata tapi ini orang tua tukang beca loh Pak. Anak tukang beca, ada juga anak yang kuli bangunan yang memang secara pendidikan rendah, bahkan orang tuanya juga tidak sekolah. Tapi bisa sampai pendidikan tinggi sampai kuliah. Ya artinya secara kacamata kesuksesan orang-orang bisa sukses kok anaknya. Jadi orang tua nggak harus berpendidikan tinggi baru bisa ngasuh anaknya atau harus sekolah keguruan atau sekolah tertentu supaya bisa mendidik anak, nggak juga. Karena yang kisah nyata yang saya lihat itu, yang saya baca itu ada juga yang di TV, ada yang masuk TV, ada juga yang saya baca di artikel. Itu mereka memang bisa, artinya orang tuanya bagus mendidik anaknya walaupun secara pendidikan orang tuanya rendah. Jadi sebetulnya bisa juga, terutama masalah karakter itu. Jadi anak itu punya karakter yang ulet, punya mental yang bagus, itu juga bisa dari orang tuanya, nggak harus ngandelin dari sekolah gitu. Iya, jadi kan berarti memang kita tidak bisa membatasi diri kita sendiri, Pak. Asal kita punya kemauan. Nah, masalahnya banyak orang tua yang lebih menyerahkan pendidikan anak-anaknya itu hanya kepada pihak luar. Nah, mereka pikir pihak luar itu akan memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anaknya. Ya, misalnya contohnya gini, anak kita lesin ngaji, ya kita taruh ke pesantren, terus kita harap anak kita tuh berubah menjadi alim. Ya bagaimana bisa, Pak? Emang yang tugasnya semestinya mendidik anak-anak kita itu yang lebih utama tuh orang tuanya atau pihak luar? Karena di dalam perintah agama saja, Pak, itu tugas yang utamanya adalah tugas orang tua. Iya. Nah, tapi kita menyerahkan lagi kepada pihak luar. Kalau sekedar minta bantuan saja bisa ya, sekedar membantu. Ya, tapi kalau misalnya minta bantuan yang kita nggak paham saja, oke lah. Tetapi yang kita paham ya kita harus turun tangan langsung, Pak. Kita nggak bisa gitu, semuanya gitu, ya. Harus orang-orang di luar orang tua lah yang mengajari anak-anak kita. Ini kan akhirnya menjadi bumerang, Pak, buat anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita itu nggak mendapatkan sentuhan dari para orang tuanya. Ini yang saya takutkan, Pak. Kalau fenomena seperti ini kita biarkan begitu saja, ya orang tua itu hanya sibuk mencari sekolah favorit, apalagi sibuk mencari sekolah murah, apalagi gratis, ya. Akhirnya anak kita yang jadi korbannya, Pak, di masa depan mereka. Ya memang pendidikan ini, Pak, ya, yang terbaik untuk anak-anak kita akan mengeluarkan effort yang besar, Pak, dari para orang tuanya. Karena taruhannya itu masa depan anak-anak kita. Iya, jadi mau nggak mau, dia nggak bisa sekedar, oh itu bukan tanggung jawab saya sudah membayar, saya sudah menyekolahkan, ya sudah, itu mau nggak mau tetap harus turun tangan gitu. Ya haruslah. Sekaya apapun ya. Nggak bisa gitu, Pak. Kita hanya mengandalkan uang kita doang. Ya, kita harus mau, Pak, istilahnya tertatih-tatih dalam mendidik anak-anak kita. Nanti pahala kita sebagai orang tua mana, Pak? Kita nggak mendapatkan pahala sama sekali. Ya, ini kan kacau, Pak. Padahal kita jadi orang tua, kita punya anak. Tetapi anak kita ini tidak bisa menjadi ladang amal soleh kita. Ya, jadi apa yang mau dinilai, Pak? Kita sebagai orang tua. Ya lebih baik jomblo aja sekalian. Ya, biar nanti nggak akan ditanya, Pak, tanggung jawab kita sebagai orang tua itu sampai sejauh mana. Nah ini, Pak, ini yang saya bingung gitu. Ya, di negeri ini kayaknya ya pemerintah abai, masyarakat juga ya kesannya abai. Jadi nggak ada istilah kepedulian, Pak, dalam hal seperti ini. Ya saya tahu lah, Pak, mungkin keadaan negeri kita saat ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, Pak, ya. Tetapi kita sebagai orang tua itu harus mau, Pak, mengeluarkan effort yang kita bisa gitu, Pak. Ya, kita harus benar-benar mati-matian. Apalagi nih hubungannya dengan anak-anak kita. Karena anak-anak kita menjadi tongkat estafet kita, Pak. Ya, katanya anak soleh itu yang akan mendoakan kita nanti ketika kita sudah tiada. Ya, ini kan salah satu amal jariah kita. Tetapi kita nggak manfaatkan itu, Pak. Malah nanti pas kita mati, anak-anak kita syukur alhamdulillah gitu. Ya, karena kita waktu masih hidup jadi orang tua nggak ada gunanya bagi mereka. Ini kan, Pak, kita kan nggak mau, Pak. Misalnya pas kita mati terus anak-anak kita malah joget-joget gitu, kayak di video yang di awal, ya. Nah itu, Pak, yang harus kita pikirkan sebagai orang tua, Pak. Nah terkait masalah yang tadi itu yang masih kembali ke joget-joget tadi, nah itu kan terlepas dari orang tuanya mungkin sudah berusaha mendidik anaknya nih misalnya ya. Nah tapi sekolahnya modelan kayak gitu tuh.
sekolahnya. Ya bahkan mungkin hampir semua sekolah ada gitu kebanggaan perayaan apa, oh terus bikin yang aneh-aneh, yang cari yang beda. Kadang-kadang anak-anak juga yang terutama anak SMA gitu maunya sih pengennya dalam tanda kutip kreatif gitu, tapi malah yang aneh-aneh. Bahkan ada yang ya kalau yang paling jamak dari di angkatan kita dulu tuh itu coret-coret baju misalnya kelulusan kan. Itu tradisi yang udah, saya nggak tahu apakah sekarang masih atau sudah ditinggalkan. Tapi itu kan tradisi kelulusan juga, Pak. Nah, anggaplah kayak yang di video depan itu tradisi kelulusan mau cari yang beda. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu masih perlu diteruskan atau udah pemerintah bikin kebijakan nggak usah ada perayaan kelulusan misalnya gitu atau gimana? Bukan itu, Pak. Ini kayak nyuruh anak-anak kembali ke barak aja. Oh, I see. Itu terlalu dangkal. Ya, tergantung apa yang ditampilkan gitu ya. Iya, kalau kita apa-apa kayak ini Pak ya, kayak orang tantrum gitu. Orang panikan. Ya jadinya kayak begitu Pak. Jadi solusinya itu nggak ada yang bermutu. Ya, dulu coret-coretan, sekarang joget-jogetan. Iya. Itu kan sami mawon Pak. Seharusnya para pendidik di sekolah Pak yang memikirkan apa nih? Kita dalam merayakan kelulusan itu dengan cara-cara yang bermutu. Iya. Terus pikirkan itu Pak, kita harus kreatif. Iya. Bukannya gara-gara zamannya TikTok, orang-orang pada joget, kita harus joget. Ini kan kocak Pak. Kalau model para pendidik kayak begitu ya, karena para pendidiknya nggak mau mikir. Betul. Ya gimana kita pengen anak-anak kita untuk jadi orang yang pemikir, kalau para pendidiknya aja nggak mikir. Ya, terutama para orang tuanya juga ikut nggak mikir. Jadi satu negara ini nggak ada yang mikir, Pak. Ya, nah ini parah banget, Pak. Makanya kalau kayak di sekolah Vicar School, Pak, yang saya tekankan, anak-anak itu bukan hanya kita suapi, Pak. Tapi anak-anak ini kita ajak untuk berpikir. Agar mereka bisa jalan gitu, Pak, otaknya. Mereka bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka juga mau misalnya memikirkan masa depannya. Karena itu Pak yang kita bisa bekali kepada anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita tidak ajak untuk berpikir, kita biarin aja, yang penting nanti nilai kamu bagus di rapot, ya. Yang penting kamu nanti lulus sekolah, hanya sebatas itu, ya nggak heran Pak akan joget-joget terus lamanya. Nah jadi itu sih Pak, kayaknya menurut pandangan saya. Kira-kira ada lagi Pak? Waktunya Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman bisa mendapatkan pemikiran baru ya. Karena tanggung jawab mendidik anak-anak kita adalah tanggung jawab para orang-orang dewasa di sekeliling anak-anak kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.